Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di Sapaan Lansia. Selamat pagi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, Opa Oma semua, saat ini pandemi masih belum berakhir. Tapi kita boleh bersyukur karena kita boleh mengikuti sapaan lansia walaupun dengan online. Ya, untuk sapaan lansia saat ini kita boleh memuji nama Tuhan bersama, boleh berdoa bersama, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, Opa Oma, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mengikuti sapaan lansia. Biarlah Engkau menyertai kami ya Tuhan, menyertai di dalam sapaan lansia ini kepada yang bertugas dari awal hingga akhir dengan pimpinan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji Tuhan, dan juga akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah Tuhan, doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam Sapaan Lansia dan firman Tuhan yang kita baca saat ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Tema dari renungan hari ini adalah, kamu adalah surat Kristus. Dan Opa Oma, zaman digital seperti sekarang ini sudah bukan zamannya lagi ketika kita berkirim surat melalui kertas, melalui selembar kertas yang kita kirimkan melalui kantor pos. Zaman seperti itu sudah lewat. Tetapi dalam berbagai komunitas di dunia ini masih ada orang-orang yang memang sengaja membuat satu tradisi atau kebiasaan surat menyurat masih memakai kertas dan melalui kantor pos. Nah, dalam dunia maya sudah lebih mudah kita berkirim pesan, kita berkirim surat. Dalam dunia maya ada berbagai jenis yang bisa kita pakai untuk mengirimkan pesan-pesan kita. Melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui email, melalui Instagram, dan banyak hal di mana Opa Oma dan saudara-saudara juga bisa belajar
dari generasi muda untuk bisa membantu kita menyurati, memberi pesan kepada orang-orang lain. Sehingga kita tidak perlu menunggu berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan sangat dalam waktu yang lama. Nah, Paulus menyebut kamu adalah surat-surat Kristus. Artinya, Tuhan Yesus menuliskan Injilnya atau kabar baiknya kepada kita. Dalam hal ini kita diingatkan tentang Allah yang pada zaman Musa menuliskan 10 hukum Taurat di atas loh-loh batu. Sehingga umat Israel harus mentaati, harus mengikuti hukum Allah yang berkaitan dengan hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sesama manusia di dalam mengatur kehidupan yang harmonis dan penuh dengan kesejahteraan. Tapi bedanya dengan sekarang, kamu adalah surat Kristus, artinya di dalam diri kita, kabar baik atau Injil Tuhan Yesus itu yang diajarkan melalui para rasul itu hidup di dalam diri kita. Tertulis di dalam darah daging kita, mendarah daging di dalam diri kita. Kita perlu menghidupi Injil Tuhan Yesus Kristus, kabar baik itu di dalam kehidupan nyata. Sehari-hari, real, menjadi bagian yang utuh di dalam keseluruhan hidup kita. Dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan kita, kita menyaksikan, kita menampilkan kabar baik Tuhan. Di sisi lain, hidup kita juga perlu disembunyikan di belakang Injil itu. Sehingga Injil itulah yang di depan, Injil itu yang terlihat, dan bukan diri kita. Saudara-saudara, opa-oma yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama adalah dengan surat yang terbuka. Hidup kita adalah surat yang terbuka. Kita memiliki kasih dan pengorbanan Kristus yang tulus. Dan yang kedua, kita memiliki ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan secara total. Inilah bentuk surat yang tertulis di dalam diri kita. Sehingga orang dapat membaca Injil Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga orang dapat memahami Injil Tuhan, kabar baik Kristus melalui perbuatan kita. Sehingga orang juga bisa belajar untuk melakukan kabar baik Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi di sisi lain jangan lupa bahwa kita juga perlu menulis surat untuk diri kita sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar tulisan kehidupan kita sehari-hari selalu bernats, selalu mencerahkan, selalu membawa dampak yang baik, pesan yang mengubah kehidupan orang, agar orang bisa lebih dekat pada Tuhan, agar orang bisa tertolong dan mengalami berkat Tuhan di dalam hidupnya. Agar dia sendiri mendapatkan jalan kebenaran dan kehidupan Kristus. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama, opa-oma, adalah mari kita intim dengan Tuhan. Hubungan yang sangat dekat dan akrab dengan Tuhan. Melalui doa kita. Berbicara kepada Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Membaca Alkitab untuk kita renungkan. Untuk kita ambil pesan firman Tuhan ini buat kita apa? Ayat-ayat dari firman Tuhan ini berbicara apa buat kita? Dan yang kedua adalah tuliskan hasil renungan kita itu pada WA, WhatsApp, pada SMS, pada email, atau bentuk-bentuk dalam dunia maya, dunia digital yang kita bisa pelajari. Sehingga surat yang terbuka, renungan-renungan yang kita buat, itu juga bukan hanya mengena untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa kita bagikan, menolong orang-orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasih Tuhan, dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 204,
Ada suatu refren lagu yang mengatakan begini. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Akankah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nah, baris ini mengingatkan kita semua bahwa kehadiran kita semua di tengah-tengah dunia ini adalah kehadiran yang sangat terbuka untuk siapapun. Kehadiran yang justru membantu kehadiran Kristus, berkat kasih Allah, kabar baik dari Tuhan untuk disampaikan kepada sesama kita. Mari jangan tutup-tutupi kabar baik dari Tuhan ini dengan keegoisan kita. Jangan tutup-tutupi kabar baik dari Tuhan ini dengan segala keluhan-keluhan kita. Tetapi atasilah itu dengan kabar baik dari Tuhan yang juga berkena buat kita, tetapi juga membawa dampak bagi sesama kita. Sekian Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa azab duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menggagahkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus.
dalam membagikan seluruh semangat. Jadilah saksi Kristus.
Sebelum mengakhiri sapaan virtual hari ini, Komisi Lansia GKI Kebonjati menyampaikan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2021, yaitu Ibu Susanti Wijaya yang berulang tahun tanggal 18 Juni, Bapak Ihau yang berulang tahun tanggal 22 Juni. Selamat bersukacita di dalam Tuhan yang sudah menganugerahkan umur panjang. Tetap bersemangat Bapak Ibu dan terus berkarya untuk Tuhan dan sesama. Mari kita naikkan doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus, kami berterima kasih karena hari ini kami dapat menyapa Bapak Ibu dan teman-teman lansia. Biarlah kami boleh terus saling mendukung untuk tetap bersukacita, memuji Tuhan bersama, dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan dan memberi pengharapan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah berkat usia yang sudah Tuhan tambahkan menjadi kekuatan untuk tetap menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami juga naikkan doa untuk teman-teman kami yang sakit. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu, dan berikanlah pemulihan kesehatan. Kami naikkan doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Sapaan Lansia GKI Kebonjati berikutnya.